Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman YouTube, siapa yang tidak ingin meraih sukses dan mencapai impian? Hari ini, kita akan membahas 5 kunci utama yang akan membantu kita mencapai tujuan kita. Jadi, pastikan kalian nonton sampai selesai, karena setiap poin ini akan membuat perbedaan besar dalam hidup kalian. Pertama, mari bicara tentang visi dan impian. Bagaimana kita bisa mencapai sesuatu jika kita tidak tahu apa yang ingin kita capai? Stay tune, karena saya akan membagikan cara praktis untuk merumuskan visi yang menginspirasi. Setelah kita punya visi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tetap di sini, karena saya akan memberikan tips untuk membuat tujuan yang dapat dicapai dan memotivasi kita setiap hari. 1. Tetapkan dan tulis tujuan. Saat memiliki tujuan yang akan dicapai, pastikan untuk menulisnya secara spesifik dan realistis. Catat target tersebut pada buku agenda atau selembar kertas dan tempelkan di dinding atau tempat yang akan sering Anda lihat. Jika perlu, tambahkan catatan kata-kata motivasi dari tokoh favorit atau seseorang yang menginspirasi Anda. 2. Fokus pada proses. Seseorang yang hanya fokus pada target tanpa memikirkan bagaimana proses mencapainya cenderung memiliki pola pikir yang sempit. Mereka umumnya kesulitan dalam mengubah pola pikir dan menemukan cara-cara baru demi mencapai target tersebut. Supaya pemikiran Anda tidak menjadi sempit, jangan terlalu fokus pada hasil, melainkan bagaimana cara yang harus Anda lakukan untuk mencapainya. Dengan begitu, Anda akan menemukan berbagai cara dan dapat memilih yang terbaik di antaranya. 3. Jangan terlalu bergantung pada imbalan. Dalam beberapa kasus, imbalan atau reward kerap dijadikan motivasi utama melakukan sesuatu. Contohnya, seorang anak yang diiming-imingi hadiah jika berperilaku baik. Di masa mendatang, anak Anda mungkin akan selalu melakukan perilaku bawaan tersebut. Sayangnya, itu merupakan cara membangun motivasi berdasarkan imbalan. Imbalan memang menjadi cara efektif untuk meningkatkan motivasi. Namun, perhatikan kembali penggunaannya supaya tidak mengakibatkan ketergantungan. 4. Lakukan sesuatu yang menantang. Tantangan bisa menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan motivasi seseorang. Saat tidak menemukan kesulitan atau rintangan apapun dalam pekerjaan, tidak jarang kondisi ini justru menurunkan motivasi seseorang. Oleh karena itu, tidak ada salahnya sesekali keluar dari zona nyaman untuk menemukan aktivitas dan motivasi baru. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Kita akan menghadapi rintangan dan kegagalan. Jangan khawatir, saya akan membagikan rahasia mengubah kegagalan menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Kegagalan merupakan bagian alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam hidup kita, pasti pernah mengalami kegagalan. Namun dalam menghadapinya, setiap orang memiliki respons yang berbeda-beda. Yang membedakan orang sukses dan yang tidak ialah kemampuan mereka untuk belajar dari kegagalan tersebut dan mengubah rintangan menjadi peluang. Kita akan membahas bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan dan mengambil manfaat dari hal tersebut. Tetapkan tujuan ketika Anda sedang mengalami kegagalan. Anda bisa coba renungkan dan tanya kepada diri sendiri apa sebenarnya tujuan yang lebih besar yang ingin Anda capai. Jadikan kegagalan tersebut sebagai dorongan untuk mencapai impian yang lebih tinggi. Jangan takut mengambil risiko. Memang kegagalan seringkali terjadi karena kita berani mengambil risiko. Namun, jika tidak seperti itu, kita tidak akan pernah tahu potensi terbaik apa yang kita miliki. Coba untuk mengubah perspektif Anda terhadap risiko. Lihatlah risiko sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Bangun ketahanan mental saat menghadapi kegagalan. Tubuh kita dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Namun, ketahanan mental adalah kunci untuk mengubah kegagalan menjadi peluang. Jangan menyerah. Mengubah rintangan menjadi peluang memerlukan tekad dan komitmen yang tinggi. Jangan pernah menyerah. Bahkan ketika menghadapi kegagalan yang berat,
Ingat selalu bahwa banyak tokoh sukses dalam sejarah yang mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Lakukan perbaikan setelah menghadapi kegagalan. Ini saatnya Anda melakukan introspeksi dan melakukan perbaikan. Coba cari akar permasalahan dan temukan solusi dari permasalahan tersebut. Anda juga bisa mencoba meningkatkan keterampilan, pengetahuan atau strategi Anda. Keempat, mari bicara tentang konsistensi. Kunci kesuksesan sejati adalah konsisten dalam tindakan kita. Bagaimana kita bisa membangun kebiasaan positif dan tetap konsisten? Saya akan memberikan strategi praktis yang bisa kalian terapkan sehari-hari. Memulai dengan kebiasaan yang kecil. Ketika ingin membentuk kebiasaan baru, kebanyakan orang berpikir bahwa mereka butuh lebih banyak tekad dan motivasi. Padahal, anggapan seperti ini keliru. Berdasarkan penelitian, tekad dapat dianalogikan sebagai otot yang bisa lelah saat digunakan sepanjang hari. Motivasi pun dapat menurun. Selesaikanlah masalah ini dengan memilih kebiasaan baru yang cukup mudah sehingga kita tidak perlu motivasi untuk melakukannya. Meningkatkan kebiasaan secara bertahap daripada melakukan sesuatu yang luar biasa sejak awal. Akan lebih baik jika membentuk kebiasaan baru dengan sesuatu yang kecil kemudian meningkatkannya secara bertahap. Dengan cara ini, kemauan dan motivasi juga akan meningkat seiring bertambahnya waktu. Setelah melakukan kesalahan, segera kembali pada jalur. Menurut penelitian, setiap orang bisa kehilangan kebiasaan setidaknya sekali, tidak peduli kapan itu terjadi. Kita tidak seharusnya berharap untuk gagal, namun harus merencanakan kegagalan. Luangkanlah waktu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghalangi untuk membentuk kebiasaan baru dan solusi apa yang sekiranya bisa dilakukan untuk mengatasinya. Belajar sabar. Kesabaran adalah segalanya. Membentuk kebiasaan baru mungkin terasa mudah di awal, namun bisa sulit saat sampai di tengah-tengah. Jika mau bersabar dan tetap konsisten untuk meningkatkan kebiasaan, maka kita bisa membuat kemajuan yang luar biasa. Terakhir, tetaplah berpikir positif. Mindset yang positif memiliki kekuatan luar biasa dalam mencapai tujuan. Jadi, tunggu apa lagi? Saya akan membagikan cara untuk membangun mindset yang kuat dan optimis. 1. Selalu bersyukur. Jika mengalami kegagalan, jangan mengambil keputusan untuk menghukum diri sendiri atau menyalahkan Tuhan. Bersyukurlah dengan kegagalan dan jadikan kegagalan itu untuk menjemput kesuksesan. Dengan bersyukur kita akan terhindar dari putus asa dan bisa berpikir lebih positif lagi. Mindset positif akan mengubah kegagalan menjadi kesuksesan, dan setelah sukses tetaplah bersyukur untuk meraih kesuksesan yang lain. 2. Pikirkan hari ini dan esok. Jika kita terus-menerus berpikir hari kemarin, itu sama saja menunda keberhasilan kita sendiri. Kenapa kita berpikir yang kemarin padahal hari ini dan esok bisa berkarya lebih baik lagi? Dengan memikirkan hari ini dan esok yang lebih baik lagi, mindset positif kitalah yang mendorong kesuksesan tersebut. Tinggalkan hari kemarin dan pikirkan hari ini kemudian esok, maka Anda akan sukses. 3. Selalu tersenyum. Senyum itu sangat murah tapi begitu berarti untuk mengembangkan mindset positif. Kala senyum dilakukan, pikiran juga terbuka untuk lebih baik lagi. Tersenyum ketika ada masalah dan ketika bangun pagi sangat baik untuk membangun pikiran positif seseorang. 4. Hilangkan rasa takut. Jika kita terus takut untuk melangkah, kapan akan mencapai garis finish, garis kesuksesan yang kita inginkan? Hilangkanlah rasa takut pada diri sendiri dan mindset positif akan terbuka. 5. Akui kesalahan. Jika kita mengakui kesalahan maka kita akan berpikir lebih positif untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, namun cara kita menyikapilah yang terpenting. 6. Berpikir kitalah pemenangnya. Jika ingin mengembangkan mindset positif, berpikirlah kita akan memenangkan kehidupan kita. Lakukan yang terbaik,
pasti kita akan mendapatkan nilai lebih dari apa yang kita pikirkan. Selesai sudah 5 kunci untuk meraih sukses. Jangan pergi, karena ini adalah langkah pertama menuju perubahan positif dalam hidup kalian. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan dorongan tambahan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, impian kalian sepadan dengan usaha kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.